Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, MPUGIP, mengintensifkan persiapan menjelang revalidasi UNESCO Global Geopark yang akan berlangsung pada 27 sampai dengan 31 Juli 2026 mendatang. Evaluasi berkala yang dilakukan setiap 4 tahun tersebut menjadi penentu keberlanjutan pengakuan internasional yang diraih kawasan karst Maros Pangkep sejak tahun 2023. General Manager Badan Pengelola MPUGIP, Dedi Irfan Bacheri, menyampaikan jika seluruh program pengelolaan kawasan selama 3 tahun terakhir diarahkan untuk memenuhi rekomendasi dari UNESCO. Ia mengatakan jika asesmen kali ini tidak hanya menilai aspek konservasi namun juga dampak geopark terhadap pengembangan ekonomi, pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Status UNESCO Global Geopark harus dibuktikan lewat pengelolaan yang berkelanjutan juga manfaat yang dirasakan masyarakat, jelasnya pada Jumat 26 Juni. Tercatat, Maros Pangkep menjadi satu-satunya UNESCO Global Geopark yang ada di Pulau Sulawesi serta menjadi bagian dari 12 UNESCO Global Geopark yang dimiliki oleh Indonesia. Kawasan tersebut dikenal memiliki bentang alam karst yang luas serta kekayaan warisan budaya berupa ratusan situs prasejarah. Sampai saat ini, tercatat 724 situs prasejarah sudah ditemukan di kawasan tersebut. Selama 5 hari pelaksanaan revalidasi, 2 asesor UNESCO yang berasal dari Slovenia dan Tiongkok dijadwalkan untuk mengunjungi sejumlah geosita, terangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryama Abe dan Ratu SPD MPD. Saya adalah Kepsek definitif, di mana saya sudah mengikuti ujian kompetensi mulai dari BKN yang diadakan BKN dengan nilai level 4, ada 3 kompetensi, semua 100, nilai kompetensi 1, 105, nilai kompetensi kedua 95, ya, nilai kompetensi yang ketiga 116. Itu saya masuk kategori level 4. Kemudian diadakan lagi tes dari dinas yang letaknya di Sheraton. Alhamdulillah semua jawaban saya benar. Kemudian dari definitif ini di Kecamatan Biringkana yang ada 3 yang lolos untuk masuk wawancara di BKD. Termasuk saya, Pak Yunus, Bu Samsia Ka'bah yang SD Negeri Dayak 2. Selanjutnya, setelah wawancara, tengah malam sebelum Pak Yunus ini menjadi Kabid GTK, dia telepon saya tengah malam tanggal 29 tahun baru bulan 12. Pada saat itu Pak Yunus bilang, "Halo, saya dipanggil Dinda. Halo Dinda, saya sudah lihat penempatan tak. Saya sudah lihat bahwa penempatannya ada di sekolah yang besar dengan siswa yang lebih 500." Saya bilang, Aksi unjuk rasa Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam, BADKO HMI, Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Senin 29 Juni, menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Masa aksi menutup satu bahu jalan dari arah Sultan Alauddin menuju flyover Karuisi saat berorasi di depan kantor sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, massa menyampaikan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Akibat aksi tersebut, kendaraan bermotor yang melintas di Jalan Andi Pangeran Petarani sempat terjebak macet sekitar 30 menit, terutama menjelang siang hingga sore hari. Situasi di lokasi sempat memanas setelah seorang pengendara sepeda motor disebut menabrak massa aksi. Akibat kejadian itu, satu peserta aksi mengalami lecet pada bagian kaki kanan. Jenderal Lapangan BADKO HMI Sulsel, Rafli, mengatakan aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya. Ia menyebut aksi yang dilakukan HMI telah berlangsung hingga jilid ketiga.
Aksi kami sudah berjilid 3, namun belum ada tindakan dari pemerintahan Prabowo Gibran, kata Rafli. Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Cabang Goa Raya di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 29 Juni berujung ricuh. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 18 hingga pukul 21 WITA itu sempat memblokade 2 arah Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di depan perumahan Pelindo, kawasan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Masa aksi awalnya berorasi menggunakan pengeras suara dari atas 2 mobil truk gandeng yang diparkir di badan jalan. Truk tersebut menutup arus lalu lintas dari arah Jalan Andi Petarani menuju Kabupaten Goa maupun sebaliknya. Selain berorasi, massa juga membakar ban bekas di tengah jalan. Akibatnya, arus kendaraan di kawasan tersebut lumpuh dan pengendara terpaksa berhenti karena jalan tidak dapat dilalui. Dalam orasinya, massa HMI Cabang Goa Raya menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Massa menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum berjalan baik dan berdampak pada kondisi masyarakat. Massa juga mendesak agar program makan bergizi gratis, MBG, dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dievaluasi ulang.